Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Maka bangsa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Itu ayat. Lakukan kebaikan tapi jangan musyrik. Kalau musyrik nggak bisa, yakin nggak bisa. Coba lakukan kebaikan baru musyrik. Tidak. dan justru Tapi coba kalau tidak musyrik. Jadi kalau orang itu bicara di situ musyriknya, bicara tuh saya jumpa Tuhan, salah itu. Susah gampang. Makanya itu kenapa Muhammad diturunkan. Kan sudah cukup itu Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid, Nabi Musa mengajarkan hukum, jangan lakukan ini, kau harus lakukan ini. Musa dong. Nabi Isa mengajarkan hakikat. Nabi Isa itu bijaksana orang, biar tidak disuruh dia kerjakan yang baik. Jadi dia mengerjakan bukan kata larangan. Pertanyaan setelah datang Isa untuk apa lagi? Nah, tinggal kita lakukan kebaikan, betul. Kita hindari itu larangan, apalagi nanti orang tahu bahwa betapa beratnya itu melakukan kebaikan tanpa mau dipuji, berat sekali. Nah, diajar kami tentang sholat. Jadi keilmuan itu berhenti pada Isa. Itu hakikat, tinggi sekali ilmunya Isa. Makanya dibentuklah dia gereja atau biara. Itu tempat belajar, tempat menuntut ilmu, bukan tempat sholat. Gereja itu tempat belajar. Iya. Orang yang mengajar di dalam gereja itu namanya pendeta. Pendeta itu tinggi ilmunya, ilmu tauhidnya tinggi. Kalau pendeta yang asli, kalau pendeta yang sekarang Sama dengan kata ulama, jangan disebut ulama palsu dengan ulama asli. Namanya ulama pasti ulama. Kalau ulama palsu jangan disebut ulama. Tinggal satu lagi, setiap orang melihat dirinya mampu tidak melakukan ini. Iya. Nanti tidak diajarkan itu pengolahan dirimu, praktek sholat. Diajarkan sholat, zakat, puasa, haji. Zamannya Musa dia katakan, jadikan sholat untuk mengingatku. Jika sholat didirikan, betapa susahnya untuk mengingat kepada Allah. Ali Imran 188. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka sudah dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Ya, bagaimana itu orang yang dipuji terhadap satu pekerjaan yang dia tidak lakukan? Pertama kita lihat orang yang memuji, yang tidak dia tidak lakukan. mungkin saya puji kalau tidak melakukan hal yang terpuji. Ada yang melakukan sesuatu yang bagus, pasti saya puji. Nah, ketika kita bergembira, nanti tegur ke Tuhan, nah, bukan kau yang kerjakan itu. Iya. Ditegur ke sama Tuhan. Dia bergembira terhadap suatu pekerjaan yang dia sendiri tidak lakukan. Tidak mungkin saya puji kalau tidak melakukan hal terpuji. Begitu kau bergembira karena saya puji dia, ditegur lagi. Awas kau kira kau tidak kena azab tuh ini kalau tidak diazab sama Tuhan. Sesuatu yang dikerjakan, baru minta dipuji. Kenapa kan dipindah jasadku untuk Di situ ya, kuncinya kenapa perlu diajari orang sholat. Sholat khusyuk itu keyakinan bahwa dia akan jumpa dengan Tuhan, yakin bahwa dia akan kembali kepada Tuhan. Jadi khusyuk jumpa dengan Tuhan, khusyuk itu yakin bahwa dia jumpa dengan Tuhan. Itu sholat khusyuk dalam mendirikan sholat. Sholat yang khusyuk, bukan mendirikan sholatnya yang khusyuk, sholatnya yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya.
bukan khusyuk dalam mendirikan sholat, khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat berarti keyakinan berjumpa dengan Tuhan. Orang yang sholat pasti jumpa dengan Tuhan. Yang tidak sholat, yang belum ada sholatnya pasti ragu-ragu. Selalu ragu kan? Selalu pasti. Pasti ragu. Pasti ragu. Coba sholat Ki. Begitu sholat Ki, tidak ada itu keingkaran di dalam. Itu baru khusyuk. Dia melihat tanda-tanda Tuhan. Tanda-tanda Tuhan itu ketika terjadi kebaikan. Ada tanda-tanda bahwa Tuhan ada. Dia ingkari tanda ini. Dia ingkari tentang perjumpaan dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Apalagi namanya. Managaling kaulah Gusti kalau anunya Siti Jenar. Menyatu dengan Tuhan. Ini saja kata-kata menyatu dengan Tuhan dipertanyakan. Iya. Kapan kisahnya? Al-Halaj sama Ya, salah itu yang ditakuti itu termasuk yang kita yang sudah dokter itu ya. sama semua itu anunya itu Al-Halaj, Siti Berbagai Jenar. kampus. Kalau itu tadi menggaling kaulah Gusti, menyatunya antara hamba dengan Tuhan. Dilarikan ke fakta sekarang yang disebut dengan menyatu seorang hamba dengan Tuhan itu, dia tidak takut dengan apa-apa, tidak takut sama orang, tidak takut sama nah banding kami Tuhan dengan ini apa-apa ini. Padahal itu datanya. Tidak takut sama corona, tidak takut. Dia bilang sudah menunggal lah, di dalam ini sudah ada Tuhan. Wah, Jadi yang lain. itu yang lain tetangganya ya. Harusnya kalau dia kenal harusnya tidak begitu toh. Anak-anak, mama, istri. Justru kalau dia kenal justru harusnya dia takut sih. Karena Katanya hanya takut kepada Allah. Kenapa takut corona? Iya. Bukan yang tahu kalau dia takut corona. Iya, iya. Kita ini ke masjid ini pergi beribadah kepada Allah. Masa takut corona? Saya tanya, saya bilang seandainya di dalam masjid itu ada singa kelaparan, siap menerkam, dan kau harus pergi pergi sholat panggilan Allah. Kira-kira mau masuk masjid apa tidak? Tidak, iya, ada singa. Kata ini takut sama masa takut sama singa. Nah bilang itu kan jelas-jelas bilang ada singa di dalam. Kenapa kita tahu ada singa? Ya, ada matamu tuh, ada matamu. Bisa Ini dilihat. corona ada keilmuannya. Orang sudah tahu bahwa sekarang ini musim corona. Cara penyebarannya ini begini. Itu juga dari mana ini ilmu? Kalau bukan dari dia. Kalau tadi kau lihat sendiri karena ada matamu, coba buta Ki, pasti kau masuk Ki. Tidak tahu bilang di dalam itu ada singa. Pokoknya Tuhan kau takut, tapi kan ada mata Ki. Bahaya singa ini, lapar. Begitu juga kalau corona. Dikasih tahu ke begini, bilang tidak takut ke sama corona, hanya takut sama Allah. Salah, aku jangan membandingkan Tuhan dengan ada yang corona. Itu namanya membuat tandingan terhadap Allah. Tandingannya adalah corona. Iya. Itu Allah dibandingkan corona. Allah dibandingkan singa. Yang harus kita lakukan terhadap singa ini adalah cari ilmunya, bagaimana caranya supaya bisa singa ini keluar dari masjid. Kalau kita pergi sholat, selama ada singa dalam masjid, kau pergi ke sana bunuh diri, kau itu. Kalau saya masuk, singa akan tunduk kepadaku karena di sini ada Allah. Wah, itu sudah ilmu lain itu kau pakai. Susahnya tak ada ilmu mendudukan singa. Coba saya ilmu apa kira-kira? Singa pawan singa tahu? Iya, atau pawan ular. Iya. Ya memang diajarkan gini dari awal nih. Untuk memperbaiki Kan itu, kita, lihat misalnya pertamanya nih keluar ini ajaran dari Arab masuk ke negara lain, keluar ini ajaran. Pasti diajarkan dalam bahasa Arab. Ketika dia baca itu baik dia karena versi dia ini, versi bahasanya. Akhirnya ini berkembang sampai ke zaman kita, sampai hari dipertahankan itu penyebutan Arab yang tepat. Disesuaikan itu lidah kita dengan lidah Arab.
Semua bunyi-bunyi huruf dikasih keluar berdasarkan mereka. Padahal ini kan diturunkannya ke Arab dalam bahasa Arab karena nabinya orang Arab. Iya. Wah, nabinya orang Inggris pasti bahasa Inggris. Seandainya nabinya orang Thailand, ngapain? Bahasa Dan Thailand kita ini disuruh baca bahasa Arab, tidak dimengerti. Padahal ini suara Tuhan kita. Suara Tuhan kita di dalam Al-Quran suara Tuhan. Tidak bisa itu ada tasambung itu di hati kita. Sama itu kira-kira. Andai saja kita tidak mengerti bahasa Inggris, langsung ada pacar karena kirim ke surat dalam bahasa Inggris. I love you, I miss you. Kalau kita baca memang apa namanya? Tidak ada komunikasi, tidak tersambung. Tapi begitu ditahu, aku cinta padamu, aku rindu padamu. Kasih bahagia aku, bahagia tersambung ki kata-kata itu. Dalam ini harusnya disampaikan ke orang-orang, pelajari itu bahasa Al-Quran itu dengan bahasamu. Yang tadi terjemah bahasa Makassar dipakai supaya kasih ketemu gitu kata-katanya Tuhan dengan hati kita. Kasih cara sini Kita kembali Pak ke topik utama. Nah, masalah ini tentang apa? Itu yang tadi dimandiin sama apa namanya? baptis. Dibaptis, iya. Rumusnya dari tanah untuk bisa ke ruh, dari jasad untuk bisa ke ruh melewati jiwa. Jiwa ini yang dimaksud dengan air. Air. Ruh itu sama dengan sholat. Tempatnya sholat. Jadi untuk bisa mencapai sholat, lewati dulu ini air. Untuk bisa mencapai isya, direndam kau dulu di air. Disucikan ceritanya, dilepas dulu ini dosa-dosa. Ini jasad lempar dosa yang keluar dari ibu dan bapak. Masuk ke air artinya ketemu jiwa. Nanti sudah ketemu jiwa baru bisa bertemu ruh. Jadi umatnya Isa. Diajarin itu sama Isa pada waktu itu. Jadi kalau mau masuk Isa mesti direndam di air, namanya baptis. Kalau kita sebelum dekati sholat berwudu dulu. Masuk dulu di air, mandi junub. Sekarang bersatu laki-laki dengan perempuan. Bersatu laki-laki dan perempuan tidak bisa dapat air sebelum tidak bisa mendekati sholat sebelum mandi. Begitu juga kalau mati mandi dulu baru bisa ketemu. Oh, bukan dicelupin dengan air di baskom. Itu praktiknya. Praktiknya, Macam-macam itu, macam-macam praktiknya. Ada yang dicelup di air kolam, ada yang dikasih mandi, ada Ya, Rendam-rendam saja. ya. itu hanya tanda-tanda untuk bisa mencapai ruh di misi ketiga dari perjalanan itu. Siapa yang mau ikut Isa, yang mau menjadi muridnya Isa, dia rendam dulu, baptis dulu. Ujungnya baptis keilmuan. Tidak berpengaruh baptis Kalau dibilang untuk bisa mendapatkan surga harus melewati air sungai. Surga mengalir di bawahnya sungai. Jadi kalau untuk mencapai surga pasti lewati sungai. Sungai ini namanya Sungai Gangga. Di atas namanya Krishna. Sama aja. Ada Krishna di atas Sungai Gangga suci. Sama. Itu ajaran-ajaran terdahulu sudah ada, ilmunya sudah. Cuma kita ini bersaing ceritanya tuh mana yang lebih bagus keilmuannya di antara mereka. Sama. Bersaing antara ada iri dan dengki. Ya, ilmu sama. Jadi menuju kesempurnaannya ajaran Al-Quran. Lengkapnya itu di situ, klopnya. Jadi dari kalangan manapun dia bisa teruskan pelajarannya, mau dari Sungai Gangga ke Krishna masuk ke Al-Quran bisa, dari gereja dibaptis mau ketemu Yesus bisa pakai Al-Quran. Jadi ajarannya seluruh manusia. Ya, masalah sekarang ya bisa ini antara digolongkan ini antara Krishna, antara Islam dengan Muslim. Ini jadi masalah.